Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Sabita Fitriani dengan NIM 200101025, mahasiswa keperawatan tingkat 1 Stikes Bela Sakti Pariaman. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kebutuhan oksigenasi. Oksigenasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan karbon dioksida sebagai hasil sisa oksidasi. Penyampaian oksigen ke jaringan tubuh ditentukan oleh sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi. Apa itu kebutuhan oksigenasi? Kebutuhan oksigenasi adalah kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh dalam mempertahankan hidup dan aktivitas berbagai sel atau organ. Tujuan dari oksigenasi tercukupinya kebutuhan sel dan jaringan dengan cara memberikan oksigen dan ventilasi yang cukup. Alat untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan atau saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oximetry. Normal saturasi oksigen berkisar antara 95% dengan sampai 100%. Sistem tubuh yang berperan dalam oksigenasi yaitu sistem pernapasan bagian atas yang fungsinya menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang terhirup, yang terdiri dari hidung, faring, laring, dan epiglotis. Lalu saluran pernafasan bagian bawah yang berfungsi mengalirkan udara dan memproduksi surfaktan yang terdiri dari trakea, bronkus, bronchiolus, dan paru sebagai organ utama pernafasan yang terdiri dari paru kanan 3 lobus dan paru kiri 2. Selanjutnya, proses oksigenasi yaitu ventilasi, proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer. Adanya perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru-paru. Lalu difusi, yaitu gas pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan karbon dioksida di kapiler dengan alveoli. Dipengaruhi luas permukaan paru, tebal membran, perbedaan tekanan dan konsentrasi oksigen. Selanjutnya, transportasi gas, yaitu proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh dan karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler. Oksigen ditambah Hb menjadi oksihemoglobin larut dalam plasma, dan karbon dioksida ditambah Hb menjadi karbonmonohemoglobin larut dalam plasma. Dipengaruhi curah jantung, kondisi pembuluh darah, latihan, hematokrit, eritrosit, dan hemoglobin. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi yaitu ada saraf otonomik, obat-obatan, alergi pada saluran nafas, perkembangan, lingkungan, dan kecemasan. Jenis pernafasan ada 2, yaitu pernafasan eksternal. Pernafasan eksternal, proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida dari tubuh. Oksigen masuk melalui hidung dan mulut, lalu ke trakea, bronkial, alveoli, dan menembus membran, dan oksigen diikat oleh sel darah merah lalu ke jantung. Karbon dioksida melewati membran kapiler, alveolar, kapiler darah, alveoli, bronkial, trakea, dan hidung. Pernafasan internal yaitu pernafasan gas antar sel jaringan dengan cairan sekitarnya. Darah Hb jaringan yang mengambil oksigen. Masalah pada kebutuhan oksigenasi yaitu hipoksia. Hipoksia adalah kondisi tidak tercukupinya kebutuhan oksigen dalam tubuh akibat defisiensi oksigen atau peningkatan penggunaan oksigen dalam tingkat sel, ditandai dengan warna biru pada kulit atau sianosis. Penyebabnya, kadar Hb menurun, difusi oksigen dari alveoli menurun ke dalam darah, perfusi jaringan menurun, dan gangguan ventilasi.
respirasi, asidosis metabolik, dan pasien dengan PPIK atau peningkatan tekanan intrakranial atau injuri otak. Lalu ada hiperventilasi, yaitu jumlah udara dalam paru yang berlebihan. Sebab udara dalam alveoli melebihi kebutuhan tubuh. Lalu hipoventilasi, ketidakcukupan ventilasi alveoli. Ventilasi yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh, sehingga karbon dioksida dipertahankan dalam aliran darah. Hipoventilasi dapat terjadi sebagai akibat dari kolaps alveoli, obstruksi jalan nafas, atau efek samping dari beberapa obat. Selanjutnya, ritme respirasi abnormal, yaitu seperti Cheyne-Stokes, yaitu bertambah dan berkurangnya ritme respirasi dari penapasan yang sangat dalam, lambat, dan akhirnya diikuti periode apnea. Gagal jantung, kongestif, PPIK, dan overdosis obat lupus maul atau hiperventilasi, yaitu peningkatan kecepatan dan kedalaman nafas biasanya lebih dari 20 kali per menit, dijumpai pada asidosis metabolik dan gagal ginjal. Apneustik, yaitu henti nafas pada gangguan sistem saraf pusat. Diot, yaitu nafas dangkal, mungkin dijumpai pada orang sehat dan klien dengan gangguan sistem saraf pusat. Lalu dyspnea, yaitu kesulitan bernafas. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap oksigenasi seperti lingkungan, environment, ketinggian, panas, dingin, dan polusi udara berpengaruh pada oksigenasi. Lalu ada latihan atau exercise, aktivitas atau latihan fisik. Dapat meningkatkan respiratory dan heart rate dan suplai oksigen di dalam tubuh. Lalu ada emosi. Gaya hidup. Pada seseorang pemecah batu, asbestosis pada pekerja asbes, antrakosis pada penambang batu bara, mutandum, penyakit debu organik, rokok sigaret, faktor predisposisi pada penyakit paru. Lalu status kesehatan, narkotik atau menurunkan rata-rata dan kedalaman pernafasan oleh karena depresi pusat respirasi pada medula. Selanjutnya, obstruksi jalan nafas. Obstruksi parsial atau total jalan nafas disebabkan benda asing seperti makanan, lidah jatuh ke belakang pada pasien tidak sadar, menimbulkan sekret pada jalan nafas. Kondisi pernafasan yang tidak normal akibat ketidakmampuan batuk secara efektif. Memiliki tanda klinis seperti batuk tidak efektif, tidak mampu mengeluarkan sekresi di jalan nafas, suara nafas menunjukkan adanya sumbatan, jumlah irama, dan kedalaman nafas tidak normal. Pertukaran gas, kondisi penurunan gas baik oksigen maupun karbon dioksida antara alveoli paru dan sistem vaskular dengan mempunyai tanda klinis seperti dyspnea napas dengan bibit pada fase ekspirasi panjang, agitasi, lelah, letargi, meningkatnya tahanan vaskular paru, menurunnya saturasi oksigen, meningkatnya CO2 cyanosis. Pemberian oksigen, tindakan keperawatan dengan memberikan oksigen ke dalam paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat bantu oksigen. Tujuan memenuhi kebutuhan oksigen dan mencegah terjadinya hipoksia atau kekurangan oksigen. Beberapa alat bantu dalam oksigenasi seperti nasal, kanul, rebreathing mask, non-rebreathing mask, nasal kanul, tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dan paling dapat diterima karena lebih efektif, mudah dipakai, dan nyaman untuk pasien. Keuntungannya lebih dapat ditolerir
seperti anak-anak dan dewasa. Kerugiannya, konsentrasi yang dihasilkan kecil, pemberian tidak boleh lebih dari 6 liter per menit. Jika berlebihan akan terjadi iritasi pada mukosa hidung. Dan ada rebreathing mask, yaitu keuntungannya konsentrasi oksigen lebih tinggi. Kekurangannya udara bersih dengan udara ekspirasi masih tercampur, sehingga konsentrasi oksigen masih belum maksimal. Dan ada non-rebreathing mask, yang keuntungannya konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada nasal kanul dan rebreathing mask. Dilengkapi dengan klep agar udara inspirasi dan ekspirasi tidak tercampur. Memiliki kantung reservoir atau kantung udara untuk menampung udara untuk inspirasi. Kerugiannya, kantung oksigen bisa berlipat berisiko untuk terjadi keracunan oksigen dan tidak nyaman bagi klien. Baiklah,